Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nelen Anggraini dengan NPM 2413025024 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas individu grafika komputer tentang clipping algoritma. Clipping di sini berasal dari kata clip yang secara umum memiliki arti memotong. Dalam ilmu grafika komputer, clipping merupakan proses pemotongan objek sehingga hanya bagian objek yang berada di dalam area tampil atau viewport yang dapat dilihat oleh user, sedangkan bagian objek yang berada di luar area tampil akan disembunyikan. Nah, algoritma clipping dalam grafika komputer adalah teknik yang digunakan untuk menentukan bagian dari objek grafis seperti garis, poligon, dan teks yang berada di dalam area tampil atau viewport, serta mengabaikan bagian yang berada di luar batas tampilan tersebut. Tujuan dari proses ini adalah meningkatkan efisiensi dalam menampilkan gambar dengan hanya memproses bagian yang terlihat oleh pengguna. Nah, jadi sederhananya, clipping berarti memotong elemen-elemen garis yang melewati batas tampilan layar, agar hanya bagian yang relevan saja yang ditampilkan. Nah, ada beberapa algoritma clipping yang umum digunakan, antara lain yang pertama Cohen-Sutherland dan Liang-Barsky untuk memotong garis, serta Sutherland-Hodgman untuk memotong poligon. Masing-masing memiliki metode kerja yang berbeda, tergantung jenis objek yang diproses. Hasilnya adalah visualisasi yang lebih rapi, akurat, dan tidak membebani sistem dengan elemen-elemen di luar batas tampilan. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Febi sebelumnya, teknik clipping ada beberapa teknik yang digunakan untuk melakukan proses clipping. Di antaranya yang pertama ada vertex clipping, line clipping, dan polygon clipping. Vertex clipping ini adalah teknik clipping yang digunakan untuk mengimplementasikan vertex clipping cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan rumus umum sebagai berikut. X min kurang dari X kurang dari X max. Dan yang kedua ada Y min kurang dari sama dengan Y kurang dari Y max. X min, X max, Y min, dan X max merupakan batas maksimum untuk clipping window yang berbentuk persegi 4 dengan posisi standar. Agar teknik ini dapat dijalankan, kedua kondisi di atas harus terpenuhi. Jika ada sebuah titik yang tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka titik tersebut tidak akan muncul pada viewport. Di sini ada contoh kasusnya. Terdapat dua buah titik, yaitu P1 2,2 dan P2 3,6 dengan X min 1, X max nya 5, Y min 1, dan Y max nya 5. Lanjut, line clipping. Line clipping diproses dengan melakukan inside-outside test, yaitu memeriksa kedua titik ujung dari garis tersebut. Berdasarkan tes tersebut, garis dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Invisible atau garis yang tidak terlihat sepenuhnya. 2. Half partial, garis yang terpotong sebagian oleh clipping window. Yang ketiga, full partial, garis yang terpotong penuh oleh clipping window dan melintasi clipping window. Dan yang terakhir, yang keempat, visible, garis yang terletak di dalam clipping window. Ini gambarnya.
Dan secara umum, algoritma line clipping dapat digambarkan sebagai berikut. Ini. Lanjut, ada yang kedua, penjelasan singkat algoritma Cohen-Sutherland. Algoritma Cohen-Sutherland merupakan salah satu metode pemotongan garis dua dimensi paling klasik dan efisien. Tujuannya adalah memastikan hanya bagian dari garis-garis yang berada dalam jendela tampilan yang digambar. Algoritma ini membagi bidang menjadi 9 area, 1 di dalam jendela dan 8 di luar, atau kiri, kanan, atas, bawah, dan keempat sudut. Setiap ujung garis dikodekan dengan 4 bit yang menandakan posisinya terhadap jendela. Bit 1 kiri, X kurang dari X min. Bit 2 kanan, X lebih besar X max. Bit 3 bawah, Y lebih kecil Y min. Bit 4 atas, Y lebih besar Y max. Adapun langkah-langkah kerja algoritmanya: 1. Tentukan region kode untuk kedua titik ujung garis. 2. Evaluasi posisi garis. Jika kedua titik punya kode 0000, berarti garis sepenuhnya di dalam jendela atau ditampilkan. Jika hasil N dari kedua kode kurang dari sama dengan 0, berarti garis sepenuhnya di luar jendela dan tidak dapat ditampilkan. Jika satu titik di dalam dan satu di luar, maka garis akan dipotong di titik perpotongan dengan batas jendela. Yang ketiga, ada lakukan pemotongan. Pilih titik yang berada di luar jendela, lanjut hitung titik potongnya dengan batas jendela terdekat, lanjut ganti titik dengan titik hasil potong, dan yang terakhir ulangi hingga garis sepenuhnya berada di dalam atau di luar jendela. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.